بنا من كل يا فتاه يا عليم فتنا فتن كريما وبينا يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم. قال المؤلف مسلم سيما حجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي في تعريف الأربعين في أصول الدين إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فيه وبعلومه في دارين آمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين. فصل في بيان حقيقة الزهد وأصله وثمرته. للزهد في الدنيا حقيقة وأصل وثمرة. أما حقيقته فهو عزوف النسب عن الدنيا وانزواؤها عنها طوعا مع القدرة عليها. وأصله العلم والنور الذي يشرك في القلب حتى ينشر به الصدر ويتضح به أن الآخرة هو الخير وأبقى، وأن نسبة الدنيا إلى الآخرة أقل من نسبة خسفة إلى جوهرة. وثمرته القناعة من الدنيا بقدر الضرورة وقدر زاد الراكب. فالأصل إلى آخر والله أعلم. الحمد لله. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang melimpah ruah di setiap saat, waktu, detik, nafas kita apapun selama ini, saat ini yang telah kita miliki, nikmati tanpa terkecuali semua bagian daripada nikmat Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmat kembali Allah kumpulkan kita saat ini di salah satu taman daripada taman surganya, di pertemuan yang dipenuhi dihadiri oleh para malaikatnya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala sempurnakan segala nikmat-Nya kepada kita sebab berkahnya, dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmat-Nya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadirat junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarganya, para sahabat, pengikut dan para pencintanya. Kita berharap semua kita dimantapkan langkah kita sempurna dalam mengikuti jejak langkah Nabi besar Muhammad, dan mudah-mudahan kelak Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa zuhud pada dunia, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hikmah ke dalam hatinya, dan lisannya akan mengucapkannya, dan ia mengetahui penyakit dunia dan obatnya, dan ia akan keluarkan ia dari dunia dalam kondisi selamat sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menjadi sempurna seseorang hamba itu hakikat keimanan yang dimiliki olehnya sampai ia menjadi seseorang yang tidak ingin dikenal, diketahui oleh selainnya, lebih ia sukai daripada ia dikenal, diketahui oleh selainnya, dan sampai menjadi sedikitnya sesuatu yang dimiliki olehnya lebih ia sukai dari banyaknya. Dan Rasulullah mengatakan, jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan terhadap seseorang hamba kebaikan, Allah akan jadikan ia zuhud pada dunia, ia akan jadikan ia ingin pada akhirat, dan Allah Subhanahu wa taala akan nampakkan baginya keaiban dirinya. Rasulullah menyatakan kembali dalam sabda yang lainnya, zuhudlah pada dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Zuhudlah pada apa yang ada di tangan manusia, maka manusia akan mencintaimu. Dan Rasulullah kembali mengatakan, barang siapa ingin agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya ilmu tanpa belajar, petunjuk tanpa memberikan petunjuk, maka hendaklah ia zuhud pada dunia. Ya, hari itu yang kita baca minggu lalu. Kita lanjutkan. Faslun fi bayan haqiqati zuhud wa asli wa thamaratih. Fasal di dalam menjelaskan hakikat zuhud. Zuhud itu hakikatnya apa, dan asal mulanya zuhud itu apa, dan buah hasil dari zuhud itu apa. Lizuhdi, Imam Ghazali mengatakan, bagi zuhud itu fid dunia hakikatnya adalah bahwa uzufan nafas anid dunia, yaitu larinya, berpalingnya diri kita, nafsu kita, keinginan yang ada dalam diri kita dari dunia, berpaling sehingga tidak menginginkan dunia, lari darinya. Wan ziwa wahan anha, dan ia mengendorkan keinginannya untuk mengumpul dan menumpuknya dunia, bagian daripada dunia, harta, jabatan dan lainnya. Tau'an, dengan sepenuh hati, bukan terpaksa. Ma'al qudrati 'alaiha, padahal ia saat itu mampu untuk mendapatkannya. Itu hakikat zuhud. Ketika seseorang mendapatkan nafsunya, dirinya berpaling dari dunia, lari darinya, dan berupaya untuk mengendorkan semangat keinginannya untuk meraih mendapatkannya,
secara pilihan yang dilakukan olehnya, padahal ia mampu untuk memiliki mendapatkannya, berarti itu orang tersebut adalah orang yang betul-betul zuhud. Sekali lagi, hakikat zuhud itu artinya ketika kita memiliki ini, maka kita, namanya zahid, orang yang zuhud adalah nafsu kita, keinginan kita, azab, nampaknya tidak ada dari dunia, dan nafsu kita tidak menginginkannya secara namanya kesadarannya. Bukan karena terpaksa, karena memang tidak mampu mendapatkannya. Itu ia mampu untuk mendapatkannya, tapi dia tidak menginginkannya. Itu berarti zuhud. Wa asluhu, dan asal mulanya zuhud itu, seseorang memilikinya, asalnya al-ilmu wan nur, adalah ilmu dan cahaya. Ilmu itu pengetahuan, wan nur dan cahaya. Cahaya itu dihasilkan daripada ilmu yang diamalkan. Ilmu dan cahaya alladhi yushriku fil qalb, yang memancar dalam hati seseorang hamba, hatta yansyariha mis-sadr, sehingga menjadi lapanglah dengan sebab ilmu cahaya tersebut as-sadr, dada seseorang menjadi lapang. Artinya senang, tidak menjadi masalah baginya dalam hatinya. Wa yattadih bi anna al-akhirata khairun wa abqa, dan menjadi nyatalah, nampaklah baginya sesungguhnya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal dengan cahaya dan ilmu tadi. Wa anna nisbatad dunya ila al-akhirati, dan sesungguhnya nisbat dunia itu, jika dunia itu dinisbatkan, diukur dengan akhirat, agar min nisbati khasafatin ila jawharatin, lebih kecil daripada nisbatnya, persamaannya namanya batu atau mungkin bata, batu bata yang dibikin dari tanah itu, kepada jauhara, permata berlian, lebih kecil, lebih hina, lebih rendah dari itu asalnya. Sehingga dengan sebab itu lari dari dunia, tidak menginginkannya dengan senang hati, padahal ia mampu untuknya, Artinya zuhud itu adalah perkara yang berkaitan dengan hati kita, dengan jiwa kita, yang ada di dalam sini, bukan yang nampak. Ya, yang biasanya yang nampak, yang ada dalam sini, yang nampak dalam ucapan, perbuatan, apa yang ia miliki, keinginannya, harapannya, usaha upayanya. Tapi hakikatnya adalah sesuatu yang ada, yang menetap, yang berdiam di dalam hati seseorang hamba, jiwa seseorang hamba. Wa tamaratu, dan buahnya, hasilnya, al-qana'atu minad dunya, yang merasa cukup dari dunia ini, biqadri darurah, hanya dengan kadar darurat, artinya yang harus ia miliki darinya. Wa huwa qadru zadir raqib, yaitu qadar darurah adalah kadarnya zadir raqib, bekal bagi orang yang berkendaraan. Orang musafir mengendarai sesuatu, dia berbekal untuk mencapai tujuannya. Maka ia hanya merasa cukup dengan bekal yang dibawanya agar bisa sampai ke tujuannya. Jadi ia harus berbekal namanya seminim mungkin, agar tidak membahayakan atau merepotkan dirinya membawa bekal yang banyak itu untuk ke tempat tujuannya. Karena tujuannya ada di hadapannya. Ini hanya sekedar pelantara aja untuk memenuhi namanya kebutuhannya selama perjalanan. Dan dia tidak mungkin membawa semuanya, hanya secukupnya. Kadar yang ia bisa menyampaikan ke tempat tujuannya. Itu namanya thamarah daripada zuhud. Fal aslu, maka asalnya adalah nurul ma'rifat, cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat seseorang hamba akan hinanya, rendahnya dunia itu. Fayuthmir, maka cahaya tersebut, cahaya ma'rifat itu membuahkan hasil halal inziwa, kondisi inziwa, dia risih.
memalingkan dirinya, keinginannya, harapannya, hasratnya kepadanya. Karena cahaya ma'rifat tadi. Karena semakin banyak berbekal darinya, semakin repot. Semakin repot karena semakin banyak pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari mana engkau dapatkan, ke mana engkau infakkan? Wa yadhar 'alal jawarih bil kaf, dan nampak terhadap anggota tubuhnya bil kaf dengan menahan diri, illa an qadri darura fi zadit tariq, kecuali sekadar darurat terpaksa dalam perbekalan perjalanannya. Dia mengambil sekadar namanya kadar berbekal ia dalam perjalanannya menuju akhirat. Zuhud. Wa daruri min zadit tariq, dan yang darurat, yang terpaksa, min zadit tariq, dari bekal yang dibawa dalam perjalanan, maskanun wa malbasun wa mat'amun wa athas. Yang pertama maskan, tempat tinggal. Karena kita di dalam perjalanan mungkin kita akan menginap. Karena perjalanannya bukan hanya sejam 2 jam, perjalanannya panjang. Maka di tengah perjalanan pasti kita akan menginap. Paling tidak kita bawa kebutuhan kemah. Kalau memang tidak ada tempat penginapan bagi orang bahari, orang dahulu. Kalau kita tidak bawa uang yang bisa dengan sebabnya kita gunakan untuk menginap. Ketika dibutuhkan kita untuk nginap dalam perjalanan. Wa malbasun, dan malbas pakaian yang kita butuhkan sampai ke tujuan. Wa mat'amun, dan makanan. Wa athas, dan perabotan. Perabotan yang kita butuhkan untuk makanan minuman yang kita butuhkan dalam perjalanan. Karena makanan perlu wadah. Begitu juga minuman perlu wadah. Maka itu yang dibutuhkan, tempat tinggal, pakaian, makanan, minuman, perabotan untuk makan mie. Amal mat'am falahu tulun wa ardun. Adapun mat'am, makanan, maka baginya tul wa ardun, panjang lebar. Yang dibutuhkan mungkin namanya atas, perabotnya dan lain sebagainya. Atau kadar dan apa yang dibutuhkan di dalamnya. Amma tulu fa bil idafati ila zaman. Ya, tergantung panjangnya perjalanan, lebarnya perjalanannya. Adapun panjangnya fa bil idafa ila zaman, maka itu jika disandarkan kepada masanya, kira-kira berapa masa akan sampai ke dalam perjalanan itu. Maka berapa banyak makanan yang kita butuhkan sehingga bisa kita sampai ke tempat tersebut. Nah, agar kita aman dalam perjalanan, sehingga kita tidak kehabisan bekal. Wa aqsa darajati, dan paling puncak derajatnya al-iktisal ala fil hal, kita hanya merasa cukup dalam hanya menghilangkan rasa lapar, fil hal, dalam keadaan itu, kondisi saat itu. Fa'idha dafa'ahu ghadwatan lam yakhir syai'an di asya'ih, maka apabila bisa menghilangkan rasa laparnya ghadwa di pagi hari, maka ia tidak menyimpan makanannya untuk malam harinya. Jadi kalau menghilangkan rasa laparnya bisa hanya di pagi hari, maka ia membutuhkan makanan hanya di pagi hari. Tidak perlu dia nyiapkan makanan untuk malam hari. Jadi makan diperlukan hanya sekali sehari semalam, hanya sekedar menghilangkan rasa laparnya. Wa aqsa darajati, dan dalam paling puncak namanya wa ausatuh. Wa ausatuh yang pertengahan, sedang aja. Ad-dakhil syahri ila 40 yaman faqat. Pertengahannya dia nyimpan untuk kebutuhan selama sebulan sampai 40 hari saja. Paling top untuk kebutuhan saat itu aja. Pertengahannya kebutuhan 30 sampai 40 hari dia simpan. Wa adna, yang paling sedikit, yang paling rendah kedudukannya, an yadakhir li sanah, ia menyimpan kebutuhan makan minumnya untuk
masa setahun. Setahun. Sehingga untuk dia dan keluarganya, mungkin keluarganya bisa makan, minum dan memenuhi kebutuhannya selama setahun. Fa'in jawaz dzalik, apabila melampaui hal itu, lebih dari itu, kharaj an jami'i abwabiz zuhud, maka ia keluar dari semua pintu-pintu zuhud. Artinya orang itu bukan zuhud. Bukan orang yang zuhud. Illa an yakuna lakasbun wa la ya'khudh minal aidi, kecuali ia memiliki usaha dan dia tidak minta dari selainnya. Tidak mengambil dari tangan-tangan selainnya, tidak minta. Kadawud At-Ta'i rahimahullah, seperti Imam Dawud At-Ta'i rahimahullah, semoga Allah mencurahkan rahmat atasnya. Fa innahu malaka 20 dinaran, sesungguhnya ia memiliki uang 20 dinar. Uang 20 keping dinar emas. Fa amsakaha, maka ia menahan uang tersebut, wa qani' biha, dan dia merasa cukup dengan 20 dinar itu, hanya 20 keping dinar itu, uang itu. 20 sanah, selama 20 tahun untuk kebutuhannya. Fadzalik la yubtil maqam az-zuhud wa darajatuhu fil akhirah, dan hal itu tidak membatalkan kedudukan zuhud dan derajatnya nanti kelak di akhirat. 20 dinar untuk 20 tahun. 1 dinar 1 tahun. Indaman syaratat tawakkul fi zuhud, kecuali mengeluarkan makam kedudukan zuhud bagi orang-orang yang mensyaratkan tawakal dalam zuhud itu. Zuhud itu juga harus bertawakal. Berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berbagai macam pendapat ulama yang ada, tapi artinya yang kira-kira yang lebih tepat dan bisa dilakukan oleh namanya orang-orang secara umum seperti ini, dan dia masih bagian daripada tingkat zuhud dan tidak menghilangkan maqam zuhud nanti kelak di akhirat. Wa amma ardu, dan adapun aratnya, lebarnya, artinya yang luas yang bisa kita miliki darinya. Fa aqalluhu nisfu rital, paling sedikitnya setengah liter. Wa awsatu, pertengahannya ritlun 1 liter makanan. Takaran ini bukan timbangan itu. Wa a'lahu muddun, dan paling tingginya 1 mud. Paling tingginya 1 mud, hampir 1 kilo. Wa ziyadatu alaihi yubtilu rutbataz zuhud, dan menambah atas itu 1 mud itu membatalkan kedudukan zuhud. Ya, mungkin hanya sekedar kita mengetahuinya, dan kita harus menyadari bahwasanya ketika ada cerita tentang orang sufi dan mereka seperti itu sifatnya, sehingga ketika kita menyebut nama mereka, kita menyebut dengan namanya pengagungan kita terhadap mereka. Paling tidak kita tidak mengucilkan, melecehkan mereka. Dan yang paling tidak juga kita mawas diri, Bang. Mawas diri. Merasa masih banyak kekurangan dalam diri kita. Sehingga ketika kita masih merasa banyak kekurangan dalam diri kita dari apa yang telah mereka capai, sehingga kita merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menghantarkan kita takut melakukan perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita merasa takut untuk melakukan hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan berupaya dalam setiap ucapan perbuatan kita dimanapun kita, apalagi di rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk tidak mengucapkan kalimat atau berbuat sesuatu yang tidak layak, walaupun bukan haram. Walaupun bukan haram, kenapa? Karena kita berada di rumah Allah atau ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala.
Ya semua demi kebaikan kita kelak di akhirat. Semua demi kebaikan kita kelak di akhirat, karena kita di sana tidak akan mendapatkan balasan kecuali yang kita amalkan. Apa yang tidak kita amalkan, tidak mungkin kita akan mendapatkan balasan. Ketika melihat saudara kita mendapatkan balasan, ya Rabb, saya kenapa engkau berikan hanya si fulan, kau tidak berikan sama saya? Saya juga berhak untuk mendapatkannya. Tidak bisa begitu. Tidak bisa kita begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah mengatakan ini beliau berbuat, Anda tidak berbuat. Bagaimana saya akan memberikan balasan atas apa yang tidak Anda perbuat? Wa amal jenis, adapun jenisnya, fa aqallu ma yagut walau min nukhalah. Paling sedikitnya ma yagut, apa yang bisa dijadikan makanan pokok, artinya makanan yang memberikan gizi kepada tubuh kita, wala fin nukhala, walaupun sesuatu yang kecil. Atau nukhala ini jamak nakhla. Kalau nakhla korma mungkin namanya bagian sedikit mungkin dari kurma atau sejenisnya. Wa awsatu khabzus syair, dan pertengahannya khubzus syair, roti dari syair, gandum. Wa alahu, dan paling tingginya khubzul bur ghair mankhul, khubuz roti dari bur, ya model kayak gandum. Mungkin kalau gandum tuh kuning-kuning, kalau kita roti yang putih itu mungkin ya. Tapi yang tidak diayak, bahannya itu tidak diayak sehingga namanya lunak, enggak. Jadi tetap kasar juga kayak roti gandum. Kalau yang adakan ini kan sudah diayak sehingga kita makan tuh enggak ada hambatan, licin. Kalau gandum kan masih kayak kita ada rasa yang kita makan, ada kayak biji-biji sedikit. Itu paling tingginya, itu paling topnya, paling mewahnya itu. Yang tidak diayak. Fa'in nukhil, kalau diayak bahannya itu sehingga halus. Fahuwa tana'um la zuhud, maka ia tana'um, dinamakan tana'um, menikmati bukan zuhud. Artinya keluar dari makam zuhud. Jenisnya. Wa amal idam, adapun idam kuah, artinya yang kita gunakan untuk membantu proses kita makan. Ya bahasa kita mungkin seperti kuah. Fa agalluhu, paling minimnya al-khal, cuka yang bisa melembutkan makanan. Wal bagal ya seperti sayur yang bisa kita gunakan untuk makan, makan sambil ada sayur-sayurnya itu. Namanya bagal. Wal melih, dan melih, garam, yang menjadikan masakan kita, makanan kita itu menjadi nyaman dimakan, ada rasanya. Wa awsatu, pertengahannya, lebih meningkat sedikit, al adhan, dihin, minyak-minyakan, sesuatu yang digunakan minyak untuk namanya kita mengkonsumsinya. Wa alahu, paling tingginya al-laham, daging, paling tingginya daging. Wa dzalik fil usbu' marratan aw marratain, yaitu daging itu seminggu sekali atau 2 kali aja makannya. Daging seminggu sekali atau seminggu paling fullnya 2 kali. Fa idza dam, apabila itu selalu makan daging terus, ayam, iwak dan lain sebagainya, apalagi kambing, sapi, lam yakun sahibu zahidan, orangnya itu bukan orang yang zuhud. Galat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah, mudah-mudahan Allah curahkan ridha atasnya, dalam hadis riwayat Imam Hakim, kana ya'ti arba'una laylatan ma yugad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabihun wala nar. Dahulu ya'ti, pernah datang arba'una lailah, 40 malam. Artinya 40 malam, 40 hari.
Wa ma yuqad fi baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak dinyalakan di rumah Rasulullah itu misbah wala nar, misbah lampu, dan juga tidak dinyalakan api. Tidak masak. Rumah itu kadab bahasa kita. Tidak ada yang bisa beli korek atau sesuatu yang menyalakan lampu. Lampunya bukan pakai listrik bang, lampu itu ya, lilin, tidak ada. Rasulullah tak pernah mengeluh, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan sampai bengkak. Sering di malam hari bangun malam. Kadang-kadang tidak ada lampu untuk bisa nyalakan, tidak ada api yang bisa bikin makanan. Ya tidak mungkin namanya iwak itu tidak dimasak atau tidak direbus bang, harus nyalakan api untuk masak itu tidak ada duit. Tidak ada uang untuk beli yang bisa menyalakan api dan lampu. Tapi Rasulullah sekali lagi bersyukur sampai bengkak kedua kakinya bangun Kalau kita selalu mengeluh. Duit sudah bertumpuk-tumpuk di bank masih juga mengeluh. Karena kita lihat orang yang lebih atas. Urusan dunia kita lihat orang yang lebih atas. Kalau urusan akhirat kita lihat orang yang lebih bawah. Yang lebih bawah ini tabulik. Rasulullah mengatakan agar kalian tidak merendahkan nikmat yang diberikan oleh Tuhan kalian. Kalau dari segi dunia lihat yang lebih bawah. Ya Allah, si fulan makan sekali aja bang sehari semalam. Ya Allah, si fulan makannya hanya namanya sayurnya bang tempe kering bang. Ya Allah, alhamdulillah ulun masih tempe namanya bacem, masih ada macam. Kalau untuk orang akhirat walaupun sudah masya Allah gabliyah ba'diyah sudah lakukan, duha witir lakukan, ya Allah Allah ini masih belum apa-apa masih dina. Masya Allah. Samping itu semua sholat malam la ilaha illallah, luar biasa baca Al-Qur'annya, masya Allah. Jangan tabulik. Alhamdulillah ulun 5 waktu pansidin masih Senin Kamis 5 waktunya. Jadi qabliyah ba'diyahnya mana? Duhanya mana? Witirnya mana? Kenapa lihat orang yang di bawah sehingga ada mau salat qabliyah, ada mau salat ba'diyah. Wagil, dan dinyatakan masyabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu qadimal Madinah 3 ayamin min khubzil bur. Dinyatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari Sayyidah Aisyah, Rasulullah tidak kenyang sallallahu alaihi wasallam, dan Allah limpahkan salawat salam atasnya, mundu qadimal Madinah, semenjak ia awal datang ke kota Madinah, 3 ayamin 3 hari, min khubzil bur, dari khubuz, roti yang terbikin dari bur itu. Tapi sekali lagi roti Rasulullah itu tidak diayak. Walaupun dia bur, tidak gandum seperti roti kedai putih itu, tapi tetap masih kerasa kayak makan roti karena tidak diayak. Ada riwayat pertama kali bid'ah yang terjadi setelah wafatnya Rasulullah itu ayakan. Ada yang mengatakan yang pertama bid'ah yang terjadi setelah Rasulullah itu adanya ayakan. Kalau mereka makan itu diayak dulu. Biar apa diayak? Biar namanya halus, jadi makannya nyaman, tidak ada nelannya punya nyaman, tidak ada hambatan. Rasulullah bukan berarti tidak punya. Rasulullah punya semuanya. Tapi beliau tidak mau karena zahid. Rasulullah ditawarkan. Wallahu alam. Kayaknya tidak ada seorang Nabi Rasul yang pernah ditawarkan oleh Allah untuk dijadikan gunung-gunung itu emas untuknya baginya. Gunung-gunung yang ada di sana, bahkan kelikirnya itu ditawarkan oleh Allah kepada Rasulullah untuk dijadikan emas. Yang sekarang harganya segram 3.100.000 jar. Wallahu a'lam. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah tolak. Tidak mau. Zuhud. Imam Busiri mengatakan dalam Qasidah Burda, warawadatsul jibalu shummun min dhahabin an nafsi fa'araha ayyama syamami
wa akadat zuhdahu fiha daruratu inna ad-darurata la ta'adu 'ala al-isami fa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laulahu lam takhrujid atau lam tukhrajid dunya min al-adami. Darurat aja Rasulullah. Ketika ditawarkan untuk dijadikan gunung-gunung yang ada itu menjadi emas dan kelikirnya menjadi emas, Rasulullah mintanya apa? Ya Rabb lakad aju yaman wa isba yaman. Tidak wahai Tuhanku Allah, aku mintanya kenyang sehari, lapar sehari. Sehingga Rasulullah itu tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut. Wa amal malbas wallahu alam. Sekali lagi ini sifat hati ya, sifat nafsu. Bukan berarti tidak boleh kita memiliki dunia, tapi hati kita, nafsu kita tidak condong kepadanya, walaupun kita punya dunia. Kalau kita lihat Rasulullah ketika beliau punya, Masya Allah, kadang-kadang bagi, sampai Sayyidina Abbas bin Abi Thalib pada suatu ketika tidak bisa bawa apa yang dibagi oleh Rasulullah, beratnya, banyaknya tidak bisa bawa. Besok pagi Sayyidah Aisyah tanya, ya Rasulullah, adakah sesuatu yang bisa kita beli untuk kita makan hari ini? Apa kata Rasulullah Aisyah? Apa tadi malam kan aku mengintip lihat engkau bagi-bagi banyak. Ya Aisyah, kenapa engkau tidak bilang kemarin tadi malam? Semua yang ku dapat itu sudah aku bagi sehingga tidak tersisa buat hari ini. Jadi kayak apa? Ya sabar. Sabar lagi. Kalau kita ditinggal sama bini kita, Rasulullah dibantu dengan orang-orang yang mampu sabar karena beliau sabar. Beliau tidak menunjukkan ABC keluh dan lain sebagainya, keluh kesah. Ketika melihat itu istrinya, keluarganya, ya mau tak mau dia ikut sabar juga. Kalau kita nih sabar sama bini aja memang sabar, tapi kalau di luar ngopi pesan Bang, makan pesan. Kalau di rumah kayak kelihatan tidak ada duitnya. Ada seseorang murid, mungkin pernah saya ceritakan, mungkin perlu diceritakan kembali kalau ditanyakan nanti fadilnya. Seorang murid berjumpa dengan berguru dengan seseorang guru. Ketika ia pamit dengan gurunya itu untuk pergi ke suatu tempat, kebetulan di tempat itu ada temannya seperguruan, ada temannya, teman di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama orang sufi, orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Tolong sampaikan pesanku, salamku kepada temanku si fulan kalau engkau di sana." Marhaba. Ke sana, ke tempat itu. Singkat cerita, cari ketemu. Temu ya terkejut. Orang kaya raya luar biasa. Sampai mungkin pertama dia tidak percaya ini teman gurunya. Karena gurunya tidak memiliki apa-apa. Maka setelah ia pastikan itu orangnya, dia kirim salam. Sampaikan salam dari gurunya ke beliau. Yang membuat dia lebih terkejut lagi, orang tadi yang kaya itu, teman guru yang mengatakan, "Tapi aku berpesan kepada kau, sampaikan kepada gurumu, sampai kapan dunia itu melengkap di hatinya." Tambah terkejut, sampai kapan dunia itu melekat di hatinya. Padahal gurunya dia tidak punya apa-apa. Ini orang punya istana, Masya Allah. Masya Allah. Sampai dia pulang ke rumahnya, mau nyampaikan ragu-ragu, tapi pesan Bang, pesan. Setelah ketemu gurunya, kayak apa? Alhamdulillah saya berjumpa.
Tapi beliau berpesan. Apa pesannya? Sampai kapan namanya dunia ada di hatinya. Astagfirullah. Betul. Ya Rabb. Mengakui menyadari hal itu gurunya tersebut. Artinya kadang-kadang kita salah kaprah atau salah nilai. Kita lihat orang yang ini kelihatan dalam segi kelihatannya itu orang yang zuhud. Ini orang yang punya harta melimpah ruah kelihatan tidak zuhud, ternyata terbalik. Tapi tadi kan hakikatnya itu ketika ia mampu tapi ia tinggalkan. Ma'al qudrah mampu untuk mendapatkannya, memiliki dunia itu, tapi ia tinggalkan. Kenapa? Karena dia sadar akhirat lebih jauh lebih baik, lebih kekal, sehingga ia tinggalkan. Lagi ini kondisi orang sufi. Dan kita diminta oleh Nabi besar Muhammad, dan beliau mengatakan sesungguhnya Allah itu suka dan lebih baik dan lebih suka di sisi Allah Subhanahu wa taala seorang mukmin yang kuat daripada seorang mukmin yang lemah. Al-mu'min qawi ahab wa khair indallah minal mu'minid dha'if. Agama Rasulullah SAW mengatakan seorang mukmin yang kuat dan yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat dari segala hal, terutama kuat dari segi Islam dan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agamanya. Begitu juga kuat dari segi materinya. Itu lebih disukai, dicintai oleh Allah dan lebih baik daripada seorang mukmin yang lemah. Dari segala hal. Walaupun secara umum orang baik itu Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan fagar. Tapi ya, dan sekali lagi bukan menutup kemungkinan bahwasanya orang yang baik itu, wali itu kaya. Tapi tidak mengurangi martabat kedudukannya di sisi Allah dengan kekayaan yang dimiliki olehnya. Dan kita dapatkan itu di kalangan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah punya Sayyidah Khadijah. Di kota Mekah, Madinah terutama Rasulullah punya Sayyidina Utsman bin Affan yang hartanya itu sampai sekarang dah. Rasulullah punya Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Dan mereka sahabat tidak saling mencaci, menyalahkan, menggerutu. Mereka itu berupaya saling fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Orang miskin tidak mencela yang kaya, yang kaya di mereka tidak mencela yang miskin. Tidak ada. Ruhama bainahum. Itu sahabat. Ruhama ubain. Cuma mereka hidupnya itu berlomba-lomba. Orang miskin mengatakan, "Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu banyak betul pahala yang mereka bisa dapatkan dari kekayaannya." Rasulullah ngomong, sabar. Coba antum baca habis sholat ini. Baca oleh mereka, senang orang-orang fakir miskin. Ya Rasulullah, sekarang orang-orang kaya telah membaca apa yang kami baca. Rasulullah mengatakan, "Fadzalika fadlullah yu'ti man yasha." Itu adalah anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi mereka meluk kepada Rasul, bagaimana mereka pun bisa bersedekah, mendapatkan pahala banyak seperti orang kaya. Artinya mereka tidak sarik dengan orang-orang kaya, tapi mereka kepengen memiliki sesuatu yang seperti dimiliki oleh orang kaya, sehingga mereka itu tidak kalah dalam pahala. Itu sahabat. Kalau kita lain, saling sarik. Itu yang kurang kita nih saling sarik.
sarik. Ini sarik, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah masjid dinamakan Fastabiqul Khairat. Sehingga kita berlomba-lomba bang. Ya paling minim kita tidak namanya dilupakan oleh harta, oleh jabatan dan lainnya. Jangan juga anak kita, istri kita melupakan kita akan kewajiban kita terhadap Tuhan kita. Sekarang sudah masuk bulan Sya'ban, bulan salawat terhadap Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita berselawat, semakin terarah langkah kita. Semakin banyak kita berselawat, semakin terarah langkah kita. Karena setiap satu selawat itu 10 rahmat Allah berikan. 10 rahmat itulah yang akan mengarahkan langkah kita. Jadi semakin banyak selawat, semakin terarah langkah kita dalam kehidupan kita. Wallahu a'lam fi afiyah wa ila hadratin Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Taqabbalallahu minkum.